الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس، كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم وأن بلادهم بلاد حرب وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. Baik, dan juga kata beliau dikatakan sebagai jawaban bahwa Bani Ubaid Al-Qaddah mereka adalah orang-orang yang menguasai negeri Maghrib dan Mesir ketika itu pada zaman Bani Al-Abbas, pada zaman kekuasaan Bani Al-Abbas. Mereka ini semuanya mempersaksikan la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Jadi mereka bersyahadat dan mereka mengaku Muslim. Mereka salat Jumat, mereka tegakkan salat Jumat, salat jamaah. Tapi tak kala mereka menampakkan penyelisihan terhadap agama, yang disebutkan penyelisihan terhadap agama dalam beberapa perkara, yang mana beberapa perkara ini lebih rendah tingkatannya dari apa yang kita berada di dalamnya, dan kami masyarakat beliau berada di dalamnya. Maka para ulama pun bersepakat menghukumi kafirnya mereka dan memerangi mereka, dan bahwa negeri mereka adalah negeri peperangan. Walhasil kaum muslimin pun memerangi mereka sampai akhirnya berhasil mengambil negeri Islam yang berada di tangan mereka. Ini tegas merupakan, ini jelas merupakan jawaban dari syubhat yang menganggap bahwa perbuatan syirik mereka atau perkara-perkara yang bisa mengeluarkan mereka agama ini tidak memberikan pengaruh karena mereka masih bersyahadat, masih sholat, masih berpuasa, beriman terhadap hari akhirat, dan beberapa pengakuan lainnya. Dan ini pula ilmu tambahan dari apa yang telah lewat, bahwa ada perkara-perkara yang bisa menyebabkan seseorang keluar dari agama. Lebih jelas lagi disebutkan jawaban lain, wa yuqalu aidan idza kana al-awwaluna lam yakfuru illa annahum jama'u baina asy-syirk wa takdzib ar-rasul wal Qur'an wa inkar al-ba'th وغير ذلك
فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه ثم ذكروا أنواعا كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله حتى أنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه أو كلمة يذكرها على وجه المجد اللعب. Baik, dan juga dijawab sebagai jawaban atas keraguan mereka bahwa jika orang-orang terdahulu mereka tidaklah kafir kecuali karena mengumpulkan antara kesyirikan, mendustakan Rasul, mendustakan Al-Quran, dan mengingkari hari berbangkit, serta lain-lainnya. Jika ini kafirannya orang terdahulu, nanti terkumpul ini baru kafir. Maka kalau begitu apa makna pembahasan yang telah disebutkan oleh para ulama dalam setiap mazhab? Pembahasan tentang hukum murtad. Dalam setiap kitab-kitab mazhab ada pembahasan hukum orang yang murtad. Apa orang murtad? Orang muslim yang kafir setelah Islamnya. Kafir setelah keislamannya. Para ulama menyebutkan banyak jenis, banyak perkara yang bisa menyebabkan seseorang murtad. Yang mana setiap perkara ini, setiap jenis yang mereka sebutkan secara bersendiri bisa mengkafirkan, menghalalkan hartanya orang yang melakukan atau meyakini perkara itu, menghalalkan darahnya. Sampai-sampai mereka menyebutkan di antara perkara yang menyebabkan seseorang murtad adalah perkara-perkara yang kita anggap ringan. Perkara-perkara yang dianggap ringan oleh orang yang melakukannya. Seperti kalimat dia ucapkan dengan lisannya, walaupun tanpa kemantapan hati, atau kalimat dia ucapkan sekedar bersenda gurau, tapi ternyata bisa menyebabkan dia kafir, keluar dari agama. Nah, ini tidak ada perselisihan di antara ulama akan perkara ini. Ini jelas merupakan bantahan terhadap syubhatnya orang-orang musyrik. Yang menganggap bahwa mereka tidak boleh disamakan dengan orang-orang musyrik terdahulu. Sebab orang musyrik terdahulu itu mengingkari Nabi, mengingkari Al-Quran. Sementara kami mencintai Nabi, kami membaca Al-Quran, beriman terhadap Al-Quran. Maka di sini dijawab, perbuatan kesyirikan memerusakkan, maka ini cukup. Bahkan ada perkara-perkara yang lebih enteng dari perkara itu, tapi bisa menyebabkan seseorang murtad, walaupun tidak berkumpul dengan perkara yang lainnya. Baik, sudah banyak jawaban. Kemudian jawaban terakhir di sini, atau masih ada dua jawaban lagi? Baik, jawaban lagi, dan ini memperjelas apa yang disebutkan tadi. Wa yuqalu aidan alladzina qala Allahu fihim yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Ama sami'ta Allah kaffarahum bi kalimah ma'a kaunihim fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yujahiduna ma'a wa yusallun wa yuzakkun wa yahujjun wa yuwahhidun wa kadzalika alladhina qala Allah fihim qul
abillahi wa ayatihi wa rasulih kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. Kata beliau, dan juga sebagai jawaban orang-orang yang Allah katakan dalam ayat 74 yang terdapat dalam surah Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yahlifuna billah, menjelaskan seseorang, kelompok manusia, yahlifuna billah, mereka bersumpah dengan nama Allah, ma qalu, bahwa mereka tidak mengucapkannya. Padahal walaqad qalu kalimatal kufr, padahal sungguh mereka telah mengucapkan kalimat kekafiran. Wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka pun kafir setelah Islamnya. Coba lihat. Kata Syekh, tidakkah kamu dengar bagaimana Allah mengkafirkan mereka karena kalimat yang mereka ucapkan? Dengar baik-baik, jangan mengentengkan perkara ini, kalimat yang diucapkan. Padahal orang ini, kelompok manusia ini bersama Nabi. Di zamannya Nabi, zaman terbaik. Berjihad bersama Nabi. Salat, zakat, haji. Bahkan kata Syekh, kelompok manusia ini bertauhid. Tapi dia mengucapkan kalimat yang mengkafirkan. Yang mengkafirkan seseorang itu bukan hanya karena kesyirikan. Bukan hanya perbuatan syirik yang mengkafirkan seseorang. Ditambahkan juga lagi. Demikian pula orang-orang yang Allah katakan dalam surat Taubah ayat 96. Qul, katakan kepada mereka, abillahi wa ayatihi wa rasulih, apakah terhadap Allah, terhadap ayat-ayatnya, dan terhadap Rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian memperolok-olokkan. Sekarang disebutkan perbuatan istihza, memperolok-olokkan. Ada sekelompok manusia yang berjihad bersama Nabi di perang Tabuk. Mereka mengucapkan kalimat, kami tidak melihat ahli-ahli Qur'annya kami ini adalah orang yang paling rakus perutnya, paling dusta. Di mulut dia ucapkan. Kemudian Nabi dengar sampai kepada Nabi informasi itu. Kemudian akhirnya mereka mengatakan, kami hanya bermain-main, kami hanya bersenda gurau. Maka turun ayat Allah turunkan ayat ini. Allah turunkan ayat ini. Lihat lanjutan ayatnya, la ta'tadir, jangan kalian beruzur. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Berarti beriman? Beriman? Kata Allah, kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Apa perbuatannya? Istihza, memperolok-olok. Ikut berperang ini kelompok manusia sampai ikut berperang bersama Nabi Sallam. Disebutkan dalam riwayat, ketika turun ayat ini, mereka minta merengek kepada Nabi Sallam sampai kakinya, karena Nabi sudah di atas ontanya, tidak memperdulikan mereka, sampai mereka terseret di antara Nabi Sallam, kaki mereka terseret, Nabi tidak pedulikan. Demikian jemaah. Beberapa perkara-perkara yang bisa menghancurkan iman, menghancurkan Islam. Ayat-ayat yang semisal ini akan dipahami, diterima, dan diwaspadai oleh orang-orang yang beriman dan memang betul-betul menganggap iman itu perkara besar. Menganggap iman itu perkara besar.
Karena itu apa? Mereka takut betul kehilangan iman. Karena itu mereka waspada terhadap penghancur iman. Beda dengan orang-orang yang mengaku saja beriman. Iya. Tapi tidak mau belajar tentang iman, tentang perkara-perkara yang mengkafirkan, yang bisa mengeluarkan dari iman. Iya. Tak mau belajar. Tak mau menelaah. Bahkan mengenteng-entengkan, menyepelekan orang-orang yang belajar. Bahkan para ulama, orang-orang yang mengajarkan ilmu, dienteng-entengkan, disepelekan. Lihat jamaah, hati-hati akan perkara ini. Kafir karena kalimat yang keluar. Kata beliau, mereka adalah orang-orang yang Allah tegaskan bahwa mereka itu telah kafir setelah keimanan mereka. Padahal mereka bersama Nabi SAW dalam peperangan Tabuk. Ikut bersama Nabi dalam perang Tabuk. Mereka mengucapkan kalimat yang para ulama sebutkan dalam hadis bahwa mereka menyebutkan kalimat itu karena bercanda. Orang-orang sahabat. Perhatikan. Maka perhatikan kata beliau syubhat ini. Syubhat apa? Syubhat yang beliau ini munculkan lagi syubhat itu. Syubhat mereka mengatakan bahwa kalian ini mengkafirkan kaum muslimin. Kalian mengkafirkan orang-orang dari kaum muslimin yang mana mereka itu bersaksi, bersyahadat, bersaksi bahwa la ilaha illallah. Mereka itu sholat, mereka itu berpuasa. Kalian menyatakan kafir? Ini syubhatnya mereka. Kata Syekh, perhatikan syubhatnya. Kemudian perhatikan jawabannya. Itu tadi. Dan beberapa jawaban-jawaban sebelumnya. Perhatikan jawaban-jawaban ini. Karena sungguh jawaban-jawaban ini merupakan ilmu yang paling bermanfaat dalam lembaran-lembaran ini. Jawabannya syubhat kan? Iya. Dan beliau mengatakan syubhat yang ini yang paling diwanti-wanti. Ketika seseorang melakukan kesyirikan akbar, keluar dari agama dengan kesyirikan akbar. Sementara dia sholat, dia berpuasa, dia zakat, dia haji, dia ini, dia melakukan, dia bersyahadat. Bahkan mungkin berdakwah, bahkan mungkin punya pesantren. Iya, bahkan mungkin bukannya karangan-karangan buku. Iya. Dia melakukan kesyirikan akbar sehubungan dengan kuburan. Iya. Harap keberkatan, pohon kubur, menjadikan mereka sebagai salanah, wasilah, ucapan orang musyrik. Haula'i syufa'auna indallah. Mereka itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana banyak dilakukan. Iya, di beberapa pondok pesantren di Jawa yang dipimpin oleh kiai. Kemudian dikatakan kalian telah kafir dengan perbuatan itu. Kalian melakukan kesyirikan akbar, keluar dari agama dengan perbuatan itu. Apa jawabannya? Kalian mengkafirkan kaum muslimin. Iya. Mereka orang yang bersyahadat, kemudian mereka sebutkan keutamaan syahadat. Mereka orang-orang yang sholat, kemudian mereka sebutkan keutamaan sholat. Mereka orang-orang yang haji, puasa, kemudian mereka sebutkan keutamaan haji, keutamaan puasa. Iya. Gimana menjawabnya? Jawabannya banyak sekali sudah. Iya. Ini diantara jawaban terakhir. Jawaban pertama apa? Masih ingat jawaban pertama? Jawaban bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan ada jenis kekafiran yang Allah katakan mereka itulah orang yang betul-betul jelas kekafirannya. Siapa? Orang yang beriman terhadap sebahagian, kafir terhadap sebahagian. Kalian memang sholat, kalian percaya terhadap Nabi Muhammad, percaya sama ini, melakukan ini, tapi kalian ingkari. Kalian mengingkari tauhid yang merupakan ajaran terbesar yang dibawa oleh semua nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, dan bukan hanya ajaran terbesar yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jawaban lain ini yang tadi. Kalau begitu cara berpikir kamu, berarti kamu menganggap para ulama semuanya bodoh yang membahas pembahasan murtad, hukum orang murtad. Kalau kalian menganggap nanti kafir kalau sama dengan orang musyrik, semua kekafirannya. Kalian nanti
nanti menganggap kafir kalau apa? Dia tidak mau bersyahadat. Kalian nanti menganggap kafir kalau dia tidak mau sholat. Iya. Nanti sama persis. Kalian nanti menganggap kafir kalau mereka mengingkari hari berbangkit. Kalau gitu untuk apa? Para ulama membahas orang-orang yang murtad karena pelanggaran ini, karena pelanggaran ini, karena pelanggaran ini, karena ucapan ini, karena perbuatan ini, karena keyakinan ini. Bahkan karena keyakinan. Kalau keyakinan perkara hasad. Dia tidak ucapkan, dia tidak lakukan, tapi dia yakini kafir dengan perbuatan ini. Untuk apa kalau gitu? Dan ini sepakat para ulama. Dan bagaimana sejarah, beliau ungkap sejarah. Bagaimana sejarah sahabat, mulai dari zamannya Abu Bakar, zamannya sahabat, zamannya ulama-ulama, pemerintah selanjutnya. Bagaimana mereka memerangi sekelompok manusia yang bersyahadat, melakukan ini. Tapi ternyata melakukan kekafiran, akhirnya mereka diperangi oleh penguasa. Sepakat, tidak ada perselisihan. Ini ilmu penting ya. Dan bahkan yang terakhir lihat, ada kalimat yang bisa menyebabkan seseorang kafir. Istihza disebutkan dalam ayat ini, abillahi wa ayatihi wa rasulih kuntum tastahzi'un. Ini mengkafirkan. Istihza mengolok-olokkan ayat-ayat Allah. Mengolok-olokkan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya. Mengolok-olokkan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya. Ini walaupun bermain-main. Walaupun bermain-main. Sebab apa? Kapan ada iman, walaupun sedikit, tidak akan mungkin dia permainkan perkara ini. Sehingga kapan dia ucapkan, dia memperolok-olok, walaupun bermain-main. Pastikan. Istihza terhadap Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya, ini disebutkan oleh para ulama dalam di antara perkara yang menyebabkan seseorang murtad. Istihza ini bukan kesyirikan ya. Ini bukan pembenaran syirik. Jadi orang yang bertauhid boleh saja kafir kalau melakukan istihza. Dan dalam pembahasan istihza, istihza terhadap ayat-ayat Allah, ayat-ayat Allah, agama yang Allah Subhanahu wa taala tahu, yang dibawa oleh Rasulullah, diperolok-olokkan, maka kafir. Diperolok-olokkan, maka kafir. Memperolok-olokkan agama, ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia hina, direndahkan, setelah dia tahu bahwa itu adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hina karena itu agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, makin kafir. Walaupun dia bermain-main, kafir. Masuk pertanyaan kepada para ulama. Banyak pertanyaannya. Yang pertanyaannya, orang yang melakukan agama, iltizam terhadap agama, iltizam terhadap agama, memakai ini, memakai itu dan semisal itu, kemudian mereka diejek-ejek, diolok-olokkan, apa yang mereka lakukan itu diolok-olokkan apa semua. Maka bagaimana hukumnya? Hukum mengolok-olokkannya. Kalau mereka mengolok-olokkannya karena agama yang mereka bawa, maka kafir yang mengolok-olokkan. Tapi kalau mereka mengolok-olokkannya hanya karena benci sama orangnya, makanya tidak sampai kafir. Tidak sampai kafir hukum. Jadi hati-hati memperolok-olokkan kaum muslimin yang melakukan agama. Melakukan agama. Lakukan ini, melakukan itu, kebaikan. Datang dari Nabi SAW, kita perolok-olokkan. Dan betapa banyak kaum muslimin, masyarakat awam yang tidak tahu agama, tidak paham. Mudah sekali. Bahkan sering kita dengar di mimbar-mimbar bagaimana kalimat-kalimat istihza. Di mimbar-mimbar yang harusnya Allah dibesarkan, dimuliakan, diagungkan. Tapi justru di mimbar-mimbar, di beberapa mimbar, ajaran-ajaran Islam diolok-olokkan.
Baik. Selanjutnya beliau menyebutkan wa min ad-dalil ala dzalika ma haka Allah an bani Israil ma islamihim wa ilmihim wa salahihim annahum qalu li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha wa qawla unasin وقول أناس من الصحابة اجعل لنا ذات أنوار فحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها. Baik. Kata beliau, dan di antara dalil akan perkara ini, akan perkara bahwa seorang kadang mengucapkan atau melakukan perkara kekafiran sementara dia tidak menyadari. Hati-hati. Perkara-perkara yang bisa memurtadkan seseorang. Apa yang Allah hikayatkan tentang Bani Israel, ayat Al-Quran tentang Bani Israel. Bani Israel ketika itu sudah Islam yang dibawa oleh agama. Artinya Islam tulus tunduk terhadap agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ditambah lagi mereka adalah orang yang berilmu. Ditambah lagi beberapa kebaikan mereka. Tetapi mereka mengucapkan kalimat kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Buatkan untuk kami ilah, sembahan sebagaimana mereka mempunyai sembahan-sembahan. Dalam perjalanan bersama Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel melihat kelompok masyarakat yang mempunyai banyak sembahan. Mereka perlakukan, akhirnya tertarik, minta satu, dibuatkan satu, sebagaimana mereka punya sembahan yang banyak. Padahal mereka sudah Islam. Mereka telah memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah di perjalanan sudah apa? Mereka sudah menyaksikan bagaimana Bani Israel Fir'aun dihancurkan, dan mereka sudah menerima Nabi Musa alaihissalam, ajaran Nabi Musa. Mereka telah terima apa? Sebelum Fir'aun dihancurkan. Makanya mereka ikut kepada Nabi Musa alaihissalam. Yakin terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala, terus mereka berjalan beragama dengan agama Nabi Musa alaihissalam. Tapi di sini mereka minta, buatkan untuk kami ilahan, sembahan sebagaimana mereka mempunyai sembahan-sembahan. Dan juga dari lain ucapan orang-orang dari sahabat Nabi sallallahu. Hanya dimaklumi sebab dalam hadis ini disebutkan sahabat yang baru Islam. Sahabat Nabi. Dalam perang Hunain. Perang Hunain itu peperangan setelah Fathu Makkah. Fathu Makkah banyak orang yang masuk Islam. Banyak orang yang masuk Islam. Dan ingat, orang-orang yang Mekah yang masuk Islam itu adalah orang yang paham ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi, kan? Hanya mereka terlambat Islamnya. Kenapa mereka paham? Ketika Nabi dakwah di Mekah, mereka sudah paham, kan? Makanya mereka tidak mau terima. Mereka paham apa maksud la ilaha illallah, apa maksud ajakan Nabi sallallahu. Mereka perangi Nabi, tapi akhirnya Allah semakin nampakkan kebenarannya, mereka pun menerima Islam. Tetapi lihat, di tengah jalan, dalam rombongan ini, muncul sifat lama mereka. Muncul sifat yang lama mereka dalam sifat itu. Dulu mereka, ketika ingin berperang, orang-orang musyrikin mempunyai zatu anwat, pohon bidara yang mempunyai gantungan-gantungan untuk menggantung pedang-pedang, tombak-tombak, senjata mereka. Kemudian mereka berkumpul di bawah pohon itu. Mengharapkan apa? Kekuatan. Berkah dari pohon itu. Nabi melewati sebuah pohon bidara. Rombongan ini melewati sebuah pohon bidara. Akhirnya mereka minta kepada Nabi, ij'al lana zata anwatin kama lakum zatu anwat. Buatkan untuk kami zata anwat. Dan orang musyrik, sebagaimana mereka punya, sebagaimana orang musyrik itu. Buatkan untuk kami pohon bidara yang ada gantungannya juga. Kamu gantung-gantung. Hanya sekarang apa? Setelah Islam ini menyatakan la ilaha illallah.
Menyatakan la ilaha illallah. Walaupun pelanggaran mereka pelanggaran terhadap la ilaha illallah juga. Sebab apa? Ilmu tentang la ilaha illallah itu luas. Ilmu tentang la ilaha illallah luas. Sebagian sahabat ketika itu kabur. Mereka menganggap ini tidak masuk. Akhirnya mereka minta dibuatkan juga pohon sebagaimana mereka punya pohon. Hanya sekarang untuk apa? Untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi bersumpah. Nabi bertakbir dulu, Allahu Akbar. Kemudian Nabi bersumpah, demi yang jiwaku di tangannya, apa yang kalian minta sama dengan permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam yang tadi, dalil pertama. Sama dengan permintaan itu. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkan untuk kami satu Tuhan sebagaimana mereka mempunyai Tuhan. Sahabat tidak minta Tuhan kan? Minta apa? Minta pohon untuk digantungkan pedang-pedangnya. Tapi Nabi bilang sama. Hadisnya sahih. Baik. Kalau begitu ini menjadi dalil apa? Ini menjadi dalil bahwa syahadatnya seseorang, salatnya seseorang, bahkan berperangnya seseorang bukan jaminan dia bisa dikeluarkan dari Islam. Karena itulah sangat perlu ilmu tentang pembatal-pembatal Islam. Terasa mudah sekali dipahami. Tentang solat, kalau mau baik solatnya, jangan hanya tahu solat, tapi harus tahu juga pembatal-pembatal solat. Jangan hanya tahu berwudu, tapi tahu juga apa yang membatalkan wudu. Demikian pula iman, jangan hanya tahu iman, tapi tidak tahu apa pembatal iman. Hanya mau tahu ikhlas, tapi tidak mau tahu pembatal ikhlas. Nabi dan Rasul semuanya apa hanya diutus dari satu sisi ini? Tidak ada Nabi dan Rasul yang diutus hanya satu sisi saja. Untuk menjelaskan tentang iman, kemudian tidak menjelaskan tentang kekafiran. Tidak ada. Kalau ada yang mengaku pengikut Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala, kemudian hanya mendakwahkan salat, keutamaan salat, tidak mau mendakwahkan pembatal-pembatal salat, maka ini bukan pengikut Nabi. Orang yang mengaku mengikuti Nabi, saya bukan pengikut. Mendakwahkan iman, keutamaan iman, tapi tidak tahu. Tidak mendakwahkan pembatal-pembatal iman, berupa kesyirikan, perkara-perkara yang lainnya. Ini bukan pengikut Nabi SAW, walaupun mengaku. Sebab semua Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala, apalagi Nabi kita Muhammad SAW, berada di atas dua jalur ini. Rusulan mubasysyirin wa mundirin. Para rasul diutus sebagai apa? Mubasysyirin, pemberi kabar gembira, dan sekaligus mundirin, pemberi peringatan. Makanya ada surga, ada neraka. Jangan hanya mengajak orang ke surga, tapi tidak memperingatkan bahaya neraka. Jangan hanya mengajak ini jalan-jalan ke surga, tapi tidak memperingatkan jalan-jalan yang mengantar ke neraka. Bahkan jalan-jalan yang mengantar ke neraka itu luar biasa menariknya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencipta surga, maka Allah Subhanahu wa taala memerintah Jibril untuk melihatnya. Jibril berkomentar, semua orang akan masuk, tidak ada yang tidak akan senang atau yang semangat dari itu. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mencipta barisan luar yang akan menjadi penyeleksi siapa yang bisa masuk ke dalam surga. Maka setelah Jibril melihat bagaimana caranya orang bisa masuk, sulitnya orang bisa masuk ke dalam surga. Kemudian ketika Allah mencipta neraka, maka Jibril melihatnya, mengerikan. Tidak ada yang mau masuk dalam. Jadi ketika Allah mencipta, penarik-penarik, jalan-jalan, sarana-sarana, perkara-perkara, sebab-sebab, pikiran-pikiran, keyakinan-keyakinan, langkah-langkah, usaha-usaha yang bisa memasukkan ke dalam neraka. Sebutkan kelilingnya.
Oh ternyata sangat menarik. Menarik syahwat, menarik. Kata Jibril, siapa yang bisa selamat? Dan semakna dengan itu. Nabi dan Rasul diutus untuk apa? Menjelaskan ini. Mubasyirin dan sekaligus munzirin. Mubasyirin dan sekaligus munzirin. Ini jelas sekali jamaah, jelas sekali. Dan banyak dai, yang tahu perkara ini tapi berpura-pura tidak tahu. Apa karena memang prinsip dalam dakwah itu memang sudah sesat sehingga memang tidak mau berada di atas dua jalur ini, atau karena perkara suara, kedudukan, harta, pandangan manusia, wanita dan yang semisal itu, akhirnya dia tidak mau terlibat dalam dua jalur ini. Dia mau satu jalur saja. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana para sahabat Nabi sallallahu Nabi katakan, demi yang jiwaku di tangannya, apa yang kalian minta sama dengan permintaannya Bani Israel. Bani Israel minta Tuhan. Nabi samakan. Lihat bagaimana jamaah orang bisa keluar dari agama dengan perkara-perkara yang dianggap sepele. Hanya orang musyrik, kata beliau, punya syubhat di sini. Untuk memalingkan kisah ini. Apa mereka mengatakan? Bani Israel itu belum kafir dengan ini. Para sahabat yang Nabi katakan seperti ini, mereka belum kafir. Maka jawabannya, Bani Israel belum melakukannya, makanya tidak dianggap kafir. Para sahabat belum melakukannya, makanya tidak dianggap kafir. Para sahabat tidak dikafirkan dengan ucapannya. Sekedar baru mengusulkan, tapi Nabi sudah ucapkan seperti itu. Justru kalau kamu sudah paham belum kafir, belum Nabi kafirkan, tapi ternyata baru mereka usulkan sudah Nabi ucapkan seperti itu, apalagi kalau mereka lakukan. Apalagi kalau mereka lakukan. Baru mereka usulkan, bagaimana kalau dibuatkan juga? Nabi sudah katakan kamu sama minta dengan Bani Israel, sama permintaannya. Apalagi kalau mereka lakukan. Dan kata Syekh, tidak ada perselisihan. Kalau Bani Israel melakukannya, minta Tuhan, dan betul-betul membuat dan menjadikannya sebagai Tuhan, maka mereka kafir. Demikian pula tidak ada perselisihan. Terhadap orang-orang yang Nabi SAW larang. Kalau seandainya mereka tidak mentaati Nabi, Nabi telah larang. Kalau mereka tidak mentaati Nabi dan tetap mengambil data anwat pohon untuk digantungkan padanya setelah Nabi larang, maka tidak ada perselisihan bahwa mereka kafir setelah itu. Dan perselisihan akan kafir. Ini ilmu penting, ikhwah. Baik, jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini hendaknya kita takut dan mewaspadai diri kita. Keislaman kita jamaah adalah perkara yang sangat istimewa yang merupakan anugerah Allah untuk kita. Jaga. Iman itu, kalau kita menganggap iman itu perkara besar, maka jaga, hormati kebesarannya. Kalau kita menganggap iman itu perkara yang indah, maka jaga keindahannya. Kalau kita menganggap iman itu lezat, nikmat, maka jaga kelezatan dan kenikmatannya. Orang-orang yang menganggap iman itu rendah, tidak ada nilainya, atau memang belum merasakan nikmatnya iman, menganggap sepele iman, walaupun kalimatnya, ucapannya menganggap iman itu besar, tapi hakikatnya mereka merendahkan iman. Maka orang-orang yang merendahkan iman pasti apa? Tidak mempeduli perkara-perkara yang bisa menghancurkan imannya. Secara akal bisa dipahami jamaah. Siapa saja yang memiliki perkara besar pasti semakin waspada akan hilangnya perkara besar. Siapapun, perkara besar dalam urusan keduniaan langsung jadi contoh. Dalam urusan keduniaan. Ada si Ahmad beli mobil untuk angkut gabah. Luaran
73 atau 80-an masih bisa jalan. Alhamdulillah masih bisa jalan. Si Ali membeli mobil keluaran 2009 seharga 1 miliar. Mewah, luar biasa. 2 mobil ini diparkir di tempat yang sama. Misalnya sama-sama pergi ke masjid. Mau pergi sholat Jumat. Di tempat itu ada anak-anak yang main lempar-lemparan. Kira-kira siapa yang takut? Kira-kira yang takut yang mana ini? Pak Ahmad atau Pak Ali? Pak Ali. Kenapa? Sebab yang dimiliki paling berharga. Orang paham itu yang semacam itu. Semakin berharga itu, semakin kewaspadaan, semakin. Makanya kalau orang menganggap imannya berharga, kewaspadaannya semakin besar. Saya katakan tadi, kalau kewaspadaannya dalam menjaga iman rendah, pasti hanya orang berbohong-bohong, bohong-bohong beriman. Dan pahami betul ini, rumus ini. Kalau memahami siapa yang pura-pura. Terlalu banyak majalah, ceramah, penceramah, dai-dai, pembahasan iman semuanya. Keutamaan iman, hebatnya iman, baiknya iman, ininya iman, itu iman, apa semuanya. Tapi mana pembahasan yang membatalkan iman? Yang berhubungan dengan ucapan. Yang berhubungan dengan pekerjaannya dia. Yang berhubungan dengan ini, berhubungan dengan ini, berhubungan dengan ini. Yang berhubungan dengan perkara-perkara betul-betul berbahaya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya memahami, melihat dan melihat. Semuanya tahu kisahnya bagaimana para sahabat ketika awal beriman. Apa mereka santai-santai dan dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala beriman? Tidak diuji. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim. Apakah manusia menyangka akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami telah beriman? Kata Allah, apakah mereka dibiarkan begitu saja beriman? Kemudian kami tidak uji? Ini kalimat apa ini? Kalimat pengingkaran maknanya tidak akan mungkin kami biarkan kalian menyatakan kalian tidak akan mungkin kami biarkan kalian menyatakan keimanan kemudian kami tidak akan mungkin itu. Bahkan Allah menyebutkan sungguh kami telah melakukan proses ujian ini pada umat-umat sebelumnya. Supaya apa jelas? Siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Proses cobaan, ujian. Karena itu jamaah perlu kekuatan ilmu. Jaga iman jamaah. Iman itu luar biasa. Dijaga. Perlu diketahui. Kalau kita kembalikan kepada pembahasan syubhat yang lalu, saya ini sudah beriman ini. Tidak mungkin saya kafir. Saya sudah beriman, tidak mungkin saya kafir. Mari kan, apakah kamu tahu apa itu iman? Dan apakah kamu tahu itu apa yang mengkafirkan? Jelaskan kepada saya. Tahu kan, murid metode yang dulu. Kalau dia menjelaskan, kalau dia menganggap tidak tahu apa itu iman, apa yang mengkafirkan, maka apa jawabannya? Gimana kamu menganggap dirimu telah beriman selama dari kekafiran sementara kamu tidak tahu itu iman? Kamu tidak tahu perkara yang mengkafirkan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita ini adalah salah satu. Camkan betul. Bukan sepenuhnya. Salah satu
upaya untuk menambah ilmu akan perkara ini. Jangan bersandar dengan ilmu yang ada pada satu malam ini atau di tempat ini. Terlalu banyak jamaah kesempatan. Harus berlomba, harus berpacu. Dan setiap perkara ini dikembalikan kepada orang masing-masing. Setiap orang bertanggung jawab terhadap diri. Setiap orang harus bertanggung jawab terhadap diri. Kalau sudah muncul orang yang bertanggung jawab terhadap dirinya, memikirkan ilmunya, ininya, bahaya. Bagaimana cara beriman? Perkara-perkara yang membatalkan. Gimana cara ikhlas, bertauhid? Apa perkara yang membatalkannya? Dia betul upayakan dan tinggalkan apa yang harus tinggalkan. Maka jamaah akan muncul orang-orang yang selanjutnya memperhatikan orang yang lain dengan benar perhatiannya. Dengan benar perhatiannya. Kalau dia dai akan benar dakwahnya. Kalau dia teman yang menasihati akan benar nasihatnya. Dengan inilah jamaah masyarakat akan baik. Perlu dari awal. Telaah, perdalam, termantap. Kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Baik. Kisah tentang para sahabat minta pohon bidara ini, di dalamnya terdapat banyak ilmu. Insyaallah taala ilmu tentang kisah itu akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Baik, sebelumnya selanjutnya sudah Ramadan ya? Iya. Apakah soalnya ada 2 orang ya? Lanjut? Kalau lanjut berarti sebelum asar ya? Iya, sampai masuk sebelum asar. Setelah asar sampai menjelang buka puasa. Panitia bekerja sama dengan jamaah mempersiapkan buka puasa. Ya, tidak usah potong sapi. Ala kadarnya. Tidak usah potong sapi, ala kadarnya. Baik, jelas ya, Pak? Jadi tetap waktunya hari Rabu ya, hari Rabu. Mungkin ada 2-3 kali pertemuan sampai masuk 10 terakhir. Ya, subhanallah.